Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Walaupun hujan cukup deras, tapi kita bisa melangkahkan kaki melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu menimba ilmu agama. Kita tahu bahwa wajibnya seorang hamba, baik laki-laki maupun wanita, untuk menimba dan menuntut ilmu agama. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, baik laki-laki maupun wanita. Sebab tidak mungkin ya kita bisa mengetahui mana halal, mana haram, mana akidah yang sahih, mana akidah yang batil, mana hak, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, kecuali dengan ilmu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kabar gembira bagi orang-orang yang menimba ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka orang itu dipahamkan tentang agama. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada seorang hambanya, dia tidak paham agama, tidak ngerti mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, tidak paham. Tapi begitu Allah menghendaki kebaikan, dia mengerti, memahami, bahkan memberikan taufik, kemampuan untuk melaksanakan agama ini dalam kehidupan keseharian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti jalanku, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Begitu kami wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Ayat ini merupakan penjelasan, bayan yang paling terang bahwa jalan yang lurus adalah jalannya Allah, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan hanya satu. Sementara jalan-jalan yang lain yang bersimpang siur itu mungkin jumlahnya ratusan ribuan atau lebih. Maka kita dianjurkan untuk menetapi jalan yang lurus agar kamu bertakwa kepada Allah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan permintaan jamaah ya, pada kesempatan
kesempatan sore hari ini kami akan membahas juz amma, yaitu dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Dan surah An-Naba ini berapa jumlah? 40. Surah An-Naba ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, karena itu disebut dengan surat Makkiyah. Ada dua periode memang, diturunkan sebelum Nabi hijrah, berarti surah Makkiyah. Setelah Nabi hijrah disebut dengan surah Madaniyah. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa baynana fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا أما يتساءلون, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang sangat besar. Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mengakui adanya Allah, namun mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka kalau ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Bisa dilihat di surah Luqman ayat 25. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan la yaquluna Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Tapi subhanallah, mereka mengakui tapi menyembah kepada selain Allah. Kemudian orang-orang musyrik itu hanya sekedar mengakui bahwa langit, bumi dengan segala isinya itu Allah yang mencipta. Tapi ternyata syariatnya Allah tidak dilaksanakan. Buktinya mereka melakukan kesyirikan, menjadikan sesembahan ini sebagai tandingan. Karena itu ketika mereka ditanya, kenapa Anda kok menyembah batu, arca, atau benda-benda yang engkau ciptakan, yang engkau buat, kenapa Anda tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi dengan segala isinya? Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada mereka ini, benda-benda ini, arca-arca ini, kecuali hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di sini disebutkan
anil naba'il azim, yaitu tentang berita yang besar. Apa sih berita yang besar? Sebagian ulama memberikan tafsiran bahwa berita besar itu ada 3 tafsiran. Sebagian salaf mengatakan bahwa berita besar itu adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah menyatakan di surah Shad ayat 67, Qul huwa naba'un azim, katakan berita besar itu adalah Al-Quran. Berdasarkan pendapat ini, perkara yang diperselisihkan, diingkari oleh mereka adalah Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan asatirul awwalin, itu hanya dongengan orang-orang terdahulu. Sampai mereka akhirnya mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya sihir saja. Ada yang mengatakan syair saja. Seperti itu. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, yang dimaksud anil naba'il azim, yaitu kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari, masa manusia jadi nabi? Kenapa kok tidak diturunkan malaikat bersama Nabi? Sampai-sampai mereka mengatakan kalau memang benar ini Muhammad ini sebagai Rasul, coba ini jadikan emas. Gunung coba jadikan emas. Atau mungkin dia datang dengan malaikat yang ada di samping kanan kirinya. Akhirnya mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad. Padahal sebelumnya mereka itu meyakini tidak ada orang yang paling dipercaya di kota Mekah pada waktu itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menggelari dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Begitu Nabi menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul Allah, mereka kaget. Mereka langsung mendustakan bahwa Muhammad ini terkena jin. Muhammad ini berdusta. Muhammad ini tidak benar. Banyak yang disematkan kepada Nabi sampai ada orang mengatakan Muhammad adalah majnun. Ini berita besar yang kedua. Kemudian berita besar yang ketiga, pendapat yang ketiga para salaf, yaitu mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Subhanallah, tak percaya, tak mungkin ada kiamat. Mana buktinya? Orang-orang terdahulu yang mati mana sekarang? Tetap mati. Mereka menyatakan seperti itu. Kami hidup di dunia dan kami mati, dan kami tidak dihilangkan illa dahr, kecuali yang memusnahkan kita adalah waktu. Setelah itu selesai. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Yang meyakini bahwa tidak masuk akal, masa orang-orang terdahulu yang sudah menjadi tulang belulang akan hidup kembali. Masa padahal sudah jutaan tahun sejak Adam alaihissalam. Padahal Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun kurang 50. Nabi Adam 1000 tahun kurang 40. Masa orang-orang dulu itu dibangkitkan lagi? Mereka sudah hancur, jadi tulang belulang, tidak mungkin terjadi kiamat.
Subhanallah. Akhirnya dengan akalnya mereka tidak menerima. Kenapa mereka tidak melihat alam semesta ini? Siapa yang menciptakan langit tanpa tiang, bumi yang dihamparkan? Yang Nabi menyatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kamu mikir zat Allah, karena kamu tidak akan sanggup. Akhirnya mereka mendustakan hari kiamat. Dari 3 penafsir ini yang paling kuat adalah tafsiran yang ketiga. Mereka mendustakan hari berbangkit. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ketiga, alladzihum fihi mukhtalifun, yaitu mereka memperselisihkan tentang hal ini, baik tentang Al-Quran, baik tentang kerasulan Nabi, baik tentang hari berbangkit. Mereka mendustakan. Nah, kemudian apakah ada orang yang tidak mendustakan? Ada, cuma sedikit juga. Di antaranya yang tidak mendustakan pada waktu itu adalah istri beliau sendiri, karena dia tahu persis siapa Nabi Muhammad, yaitu Khadijatul Kubra, dan dia adalah wanita terbaik yang ada di muka bumi ini setelah Maryam, setelah Asia. Kemudian beliau Khadijatul Kubra, dan yang terakhir adalah Fatimah, yang mendapat ujian begitu berat disebabkan karena bapaknya Nabi Muhammad diusir, dan dia adalah diberi sifat keberanian yang luar biasa, sehingga sanksi mati pun dihadapi oleh Fatimah. Di depan orang-orang kafir, Fatimah marah kepada orang-orang. Ternyata orang-orang ini dia, subhanallah, yang membela Nabi Fatimah, yang membela Nabi istrinya Khadijah, walaupun mereka mendustakan. Sampai menurut satu riwayat, Nabi ini merasa sangat kasih kepada istrinya Khadijah. Beliau pernah tidur di pangkuan Khadijah sambil mengatakan, ini gara-gara aku. Engkau dibenci orang, engkau dimaki orang, hartamu dihabiskan. Apa kata Khadijah? Seandainya nyawa yang harus saya korbankan, saya tidak ada orang seperti itu. Karena mulianya Khadijah ini sampai Nabi tidak melakukan poligami. Luar biasa. Padahal boleh Nabi melakukan poligami, karena seorang Nabi, utusan Allah. Jangankan manusia, Allah pun kirim salam kepada Khadijah. Jangankan manusia, sampai malaikat Jibril pun ikut kirim salam. Apalagi manusia-manusia biasa. Dan dia sudah diberi kabar oleh Nabi bahwa Khadijatul Kubra ini akan menjadi penghuni surga, yang di situ tidak ada kepayahan, keletihan. Subhanallah, sampai seperti itu. Nah, kemudian Allah melanjutkan, karena saya alamu, sekali-kali tidak, kata Allah. Kelak mereka akan mengetahui, tsumma kalla saya alamu. Diulang 2 kali, menunjukkan tahqiq, ya, penekanan bahwa mereka akan tahu. Mereka akan melihat dahsyatnya hari kiamat. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama bahwa dia menyatakan, mana akal kalian wahai kaum musyrikin,
apakah kalian menyangka bahwa kehidupan ini akan sirna begitu saja tanpa ada balasan, tanpa ada imbalan, hal yang tidak mungkin. Karena di dunia ini banyak orang yang melakukan kezaliman, tapi ternyata dia masih belum dihukum oleh Allah. Rampok-rampok misalnya, ada orang yang korupsi sampai triliunan, tidak tersentuh oleh hukum. Mereka berbangga dengan harta haram ini sampai nanti. Apa terus dibakirkan? Nah, apa-apa ini? Tidak mungkin. Pasti ada balasan. Sementara orang-orang yang mati di tiang gantungan, padahal dia menegakkan agama. Khabbab ibn al-Arad dieksekusi mati oleh orang-orang kafir. Padahal dia melakukan rukuk dan sujud. Dia beriman kepada Allah, mengakui kerasulan Nabi, tapi sanksinya mati. Apa terus? Oh, apa-apa hadis? Ada balasan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Namun akan sia-sia. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Karena bumi yang dihamparkan ini bukan sia-sia, tapi untuk kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan untukmu di bumi ini secara menyeluruh, supaya dikelola, dimanfaatkan. Tapi sebagian orangnya karena rakusnya kepada dunia, mereka menebangi pohon-pohon sehingga terjadi banjir, terjadi gempa di mana-mana, musibah disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Padahal ini diperuntukkan untuk kita jaga. Karena itu di dalam beberapa hadis Nabi menyatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kamu dari godaan dunia, hati-hati kamu dari godaan. Karena dunia ini, kata Nabi, inna dunya hulwa qawir wa inna Allah ta'ala mustahlifukum fiha. Sesungguhnya dunia ini memang cantik, memukau, orang semua tertarik. Siapa yang tertarik kepada dunia? Sampai ada orang yang berani mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunia. Seperti itu. Ada sebagian orang mengorbankan harga diri untuk mendapatkan dunia. Dia korupsi, dia mengambil hak orang lain, tidak punya harga diri. Atau dia minta di tengah jalan, Allah jadi tidak punya harga diri. Itu disebabkan karena cintanya kepada dunia. Dan Allah katakan, wa innahu li hubbir khairi lasadid, dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada dunia. Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah melanjutkan setelah bumi ini dihamparkan untuk kepentingan kita, dan di situ ada ujian, cobaan, karena dunia ini merupakan darul bala, tempatnya ujian. Maka sebagian orang terlena, sebagian orang bisa memanfaatkan untuk kepentingan agama. Kemudian Allah melanjutkan penciptaan-penciptaan yang lain, yaitu gunung, wal jibala autada, dan gunung-gunung ini dijadikan oleh Allah sebagai pasar, sebagai paku, agar tidak menggoncangkan kita. Gunung yang merupakan paku dari bumi ini, subhanallah,
Dan perlu dipahami ya, gunung ini setinggi apapun, kenapa tidak gampang roboh? Walaupun diterpa oleh angin puting beliung. Ada ceritanya gunung jebol teknis datar dengan tanah. Karena pakunya bumi itu adalah gunung. Setinggi itu gunung, ke bawahnya juga setinggi itu, sedalam itu. Jadi kuat sekali, tidak mungkin bisa jebol kecuali dari kiamat. Kalau hanya sekedar batu, sekedar terbelah sedikit, lubang sedikit. Tapi sampai lihat Gunung Semeru itu ternyata kembali pulih sebagaimana semula. Padahal laharnya sudah keluar berapa ton yang mengakibatkan mungkin orang mati berjumlah ratusan lebih dari itu. Tapi tidak ada istilah itu. Saya ini gunung roto, saya dari tanah tetap kokoh. Dan ini merupakan penciptaan Allah. Tapi ya perlu dipahami ya, kadang manusia ini karena kesombongannya, sampai disebutkan di dalam Al-Quran di surah Ghafir ayat 57. Apa kata Allah? La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sungguh lam tauhid, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar ketimbang penciptaan manusia. Manusia gini-gini dong. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, kemudian setelah Allah menyebutkan benda-benda besar, langit, bumi, gunung-gunung, di mana kita dianjurkan untuk bertafakur ya, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha mutlak, maka Allah mengalihkan perhatiannya kepada pasangan-pasangan kita. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu itu saling berpasang-pasang. Apa kata Allah di dalam ayat yang lain di surah Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu ini kami jadikan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, mesti ada perempuan. Coba bayangkan seandainya di dunia ini lanang tok, bingung sampean. Ya apa itu lanang tok? Nanti perang pedang. Ya. Atau dijadikan semua perempuan. Ya ruwet juga, masuk edukasi. Tapi Allah menciptakan berpasang-pasangan. Di mana itu ya? Di Timur Tengah, di sebelah mana? Itu ada satu negeri kebanyakan penghuninya itu perempuan. Sampai kepala negara ini bingung, ya apa itu? Ada laki-laki sedikit. Akhirnya dia mewajibkan ya untuk laki-laki supaya kawin lebih dari satu sesuai dengan syariat Islam. Semakin dia banyak istrinya, 2, 3, sampai 4, itu dapat jatah dari pemerintah, dari negara. Masalah. Tidak usah pokok wes. Pokok ini kamu harus kawin 4. Yo, luar biasa. Ada yang seperti itu. Kan ruwet nantinya. Tidak tahu orang itu sanggup memimpin 4 istrinya atau tidak. Yang penting pemerintah untuk sampai tidak kawin lebih dari 1 harus. Kalau tidak di penjara, tidak enak. Seperti itu. Ya enak sembarangan ya. Sudah itu umum. Tapi ya tidak, saya kira ya. Karena sudah seperti itu. Tapi yang jelas ya, kalau di Indonesia ini masih imbang, walaupun sedikit lebih. Seperti di Bali ini 1 dibanding 18.
seperti di beberapa tempat ini 1 dibanding 4, 5, 3, memang lebih. Tidak ada yang sama-sama. Apalagi terjadi peperangan yang banyak meninggal adalah kaum laki-laki. Bahkan laki-laki ini, mohon maaf ya, lebih metel, kalau gampang mati. Iya, ini lama-lama saya melihat ya, mohon maaf ya, rondo-rondo itu makin. Sampai saya tadi lihat dari bawa mobil ini di truk itu ada tulisan kesiksa rondo. Maka beruntung ya perempuan-perempuan yang sudah punya istri. Iya, sampai harus sujud-sujud. Sampai Nabi menyatakan, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi alaihi." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama, niscaya aku memerintahkan seorang istri bersujud kepada suami, karena besarnya hak suami kepada istri. Bagaimana Anda, mohon maaf, wanita-wanita bisa masuk surga kalau tidak ada keriduan dari suami? Iya. Karena itu dari diri membuat suami jadi ruwet, membuat suami jadi lesu, membuat suami jadi bingung karena ulah dari istri. Ini satu sisi seperti itu. Dan kemudian di surah Ar-Rum Allah menyatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Maka dijadikan di antara kamu kasih sayang. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berbeda. Untuk apa dijadikan berpasang-pasangan di taskunu ilaiha? Supaya tenang. Iya. Perempuan yang sendirian tidak tenang. Sampai nanti gulingan opo. Tidak enak. Dewean bunda-bunda. Begitu juga laki-laki yang tidak enak sendirian. Jangankan, mohon maaf, manusia, hewan-hewan ini kalau dipisahkan ya antara jenis jenis betina dengan jenis jantan itu, misalnya kambing, kita lihat ya, kambing itu kalau sudah waktunya birahi tapi tidak dipertemukan, itu kuape ditumbuhin, kuape suruh makanan di kuarat ada jangan kepuk piwat terus ngamuk seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ke-9, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu itu sebagai istirahat. Istirahat untuk melepas lelah, untuk membuahkan energi baru. Karena itu tidak boleh ya seorang terus dapat turun, jelas merusak badan, merusak pikiran, bahkan organ tubuh ini akan rusak. Maka Allah memberikan kenikmatan kepada manusia berupa tidur, istirahat juga. Karena tidak benar ya, ada orang yang mohon maaf ini kerjanya bunyi, kerjanya malam terus, isuk morok sampai jam 12, kadang sampai asar, nanti malam
malam kerja. Membalik ayat ini, tidak jelas ini. Orang ini jauh tak pinter, guys. Terus orang ini membalik ayat Al-Quran. Kenapa? Karena semestinya waktu malam itu tempat istirahat. Waktu siang, waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Bisa dilihat di surah An-Naba ayat berikutnya 10 dan 11. Kami jadikan malam ini sebagai pakaian, tempat untuk istirahat. Coba antum walaupun sedikit atau mungkin sebentar tidur di waktu malam, itu akan menguatkan energi kembali. Nah, karena itu kalau kita bepergian biasanya ya, tidur di situ, ternyata tidurnya cuma setengah jam, tapi tidak ngantuk, karena sudah berlepas lelah. Saya kadang-kadang kalau sudah tidak tidur, itu berangkat dari Lumajang ke Probolinggo, tanyakan istri, itu berhenti sampai 3 kali. Dengan air tetap ngantuk, berangkat lagi, berhenti lagi. Akhirnya kita siasati, ternyata harus tidur dulu sebentar, setengah jam, tidak apa-apa. Sampai dulu malam dulu di belakang tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak istirahat. Kemudian Allah melanjutkan waja'alna nahara ma'asa, dan kami jadikan siang sebagai tempat pencari kehidupan. Siang itu tuh nyambut kali. Dan ini merupakan sunnatullah ya. Malam untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah, mencari kehidupan. Jangan dibalik. Begitu dibalik, tatanan kehidupan ini pasti berubah dan bakal tidak karuan. Iya, kan ada orang mengatakan, oh Ustaz saya kan memang kerjanya malam. Iya, cuman itu tidak tepat. Kalau bisa jangan seperti itu. Kerja itu siang atau sore, malam istirahat. Kenapa? Nanti akan terganggu. Seperti hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya di surah An-Naba ayat 12, wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami bangun di atasmu 7 langit yang kokoh, syidad. Subhanallah, langit yang kita lihat sekarang ini yang warnanya biru itu hanya pantulan air laut. Mata kita tidak tutup, terlalu jauh, terlalu besar, terlalu luas, sehingga kita melihat oh langit itu biru. Tidak, bukan biru, itu pada langit pertama loh. Langit kedua itu sejauh ini, setinggi ini, sampai 7. Terus ada apa di langit-langit itu? Ada makhluk? Oh, enggak ada. Di situ ada malaikat-malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah, sampai langit itu kriak-kriuk, saking beratnya menerima bebannya. Karena malaikat-malaikat ini kan besar, tinggi, dan dia lagi sujud. Bagaimana dengan Allahnya? Terus manusia ini apa yang disombongkan? Yang sebentar lagi kita mati, ada artinya. Maka kita dianjurkan untuk tawadhu, merendahkan diri kepada Allah dan melihat kebesaran dan kekuasaan Allah yang luar biasa. Karena di atas kita ada 7 buah langit yang kokoh. Subhanallah. Kemudian di langit ini dihiasi ayat yang ke-13, waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Yang dimaksud di sini siraj ini adalah matahari.
barang siapa yang mempelajari Al-Quran, dia akan mengetahui bahwa Allah menjelaskan secara detail bahwa pelita matahari ini merupakan sumber cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, la ya'ti bil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya Al-Quran itu kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Karena di situ Allah menyatakan syiar, yaitu kami jadikan sinar matahari ini mengandung rasa panas yang luar biasa. Apalagi sampai di jam 12 ya, untuk panasnya luar biasa. Apalagi ketika seorang berada di Makkah, panas luar biasa. Kalau panasnya luar biasa, kalau dinginnya luar biasa. Maka orang-orang yang umroh itu dianjurkan pakai kacamata kalau bisa, karena terganggu nanti penglihatan. Harus pakai kacamata hitam. Nah, kemudian Allah masih memberitahukan tentang kejadian alam ini. Wa anzalna minal mu'thirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan ini air yang banyak tercurah. Seperti sekarang kita lihat musim hujan. Luar biasa. Dan itu dari awan yang menggumpal, yang kemudian dari celah-celah awan ini akan turun hujan. Begitu sirkulasi kehidupan ini subhanallah. Tapi di situ ada hujan yang bermanfaat, ada hujan yang membawa mabarak. Adapun yang bermanfaat adalah hujan yang tidak terlalu deras atau deras tapi sebentar. Jangan sampai hujan ini deras yang berlebihan mengakibatkan banjir, mengakibatkan ratusan rumah harus hancur. Seperti itu. Tapi Allah mengatakan dan kami turunkan dari awan ini air yang banyak tercurah. Untuk apa? Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Habban ini artinya apa? Biji-bijian. Adapun nabat ini tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Maka Allah memberikan biji-bijian yang mencakup segala bentuk biji, merupakan makanan pokok manusia seperti beras, gandum, jagung, ada ful ini kacang merah. Dan subhanallah, apalagi sekarang ini ya, orang tambah lama tambah pintar, terutama kaum wanita ya. Kaum wanita ini tambah hebat cara mengelola, memasak makanan. Akhirnya di warung-warung ini hampir tidak ada makanan tidak enak. Orang sudah pintar-pintar. Kambing guling misalnya, empuknya luar biasa dengan bumbu-bumbu yang cukup menyengat sehingga membuahkan gairah untuk makan. Luar biasa. Itu dari biji-bijian, dari tumbuh-tumbuhan. Dan subhanallah, kemudian tidak cukup dengan itu, wa jannatin alfafah, dan kebun-kebun yang lebat. Ini merupakan bagian terakhir dari beragam karunia yang Allah berikan kepada manusia sebagai bukti kekuasaan sekaligus Rahman Rahimnya Allah kepada kita manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu bagi kita
wajib untuk bersyukur atas semua nikmat, baik itu nikmat apa saja, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat beragam keindahan-keindahan di dunia ini, apapun bentuknya, itu hakikatnya untuk kita manusia agar kita bersyukur. Dan kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan sanggup. Bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun hebatnya alat komputer untuk menghitung nikmat Allah, di dalam hati kita atau jiwa kita, raga kita, maupun di luar alam semesta, nikmat Allah yang luar biasa. Sehingga Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitung. Tetap semua yang kita rasakan, yang kita dapatkan, ingat itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang Allah berikan kepada kamu, hakikatnya dari Allah. Itu tafsir singkat dari surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 16. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Hampir 1 jam ya. 1 jam kurang 10 menit. Dari jam 4. Coba mungkin ada yang. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang rukhsah bagi ikhwan untuk sholat berjamaah di masjid ketika hujan. Minta dalilnya Ustaz. Terus juga apakah ketika rukhsah ini tidak diambil, apa betul kita dinyatakan sebagai makhluk yang sombong ketika tidak mengambil rukhsah ketika hujan atau ketika safar? Nah, bagus sekali. Hadirin yang dirahmati Allah, rukhsah ini artinya keringanan dari Allah. Dan keringanan ini harus kita ambil. Jangan kita sok merasa over. Seperti satu contoh ya, kita diberi rukhsah oleh Allah untuk sholat qasar karena kita berangkat ke Surabaya. Ada beberapa orang kita tidak mau qasar-qasaran, kita masih ada waktu, Pak. Padahal Nabi menyatakan dalilnya, faqbalu shadaqatahu. Rukhsah ini merupakan sedekah. Terima sedekah dari Allah. Kalau kamu bepergian jauh misalnya, ringkas sholatnya. Dua-dua, boleh dijamak, boleh diqasar, jamak qasar. Termasuk hujan. Kalau hujan itu deras. Kalau deras misalnya di masjid lagi hujan deras, langsung aja kita langsung menjamak tapi tidak mengqasar. Kenapa? Coba perhatikan ya. Kenapa? Karena di tempat mukim, di tempat sendiri, tidak perlu diqasar, tapi boleh dijamak. Misalnya kita ke Masjid Umar bin Khattab ini luar biasa waktu maghrib, kita mau pulang nggak mungkin warasi kayak langsung kita jamak dengan sholat isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa? Karena di dalam mobil itu menunjukkan keringanan. Tapi kalau kita sudah di luar kota, boleh menjamak dan boleh mengqasar. Karena itu sedekah dari Allah. Dalilnya apa? Faqbalu shadaqatahum. Terima sedekah dari Allah. Jangan kamu sok. Tapi juga boleh ya, misalnya orang tidak mengqasar. Boleh tidak? Boleh. Tapi kurang tepat ya. Karena Nabi selalu mengqasar. Ini keringanan dari Allah. Jangan sok aku isi kuat. Sebetulnya cuma subuh kalau rakaat itu kurang awal. Dua kira rakaat tambah. Orang rakaat dua. Bukan kuat-kuatan, bener-beneran. Begitu ada rukhsah kita terima sudah. Seperti itu. Demikian saya kira. Ada lagi? Boleh nambahin, Pak? Ya. Untuk misalnya kita pulang dari Surabaya gitu kan, terus sholat waktu sholat maghrib
kita sudah nyampe di Al-Huda misalnya. Berarti kan sudah termasuk mungkin nih, berarti kan sudah di Lumajang. Tidak ya, karena kita sudah dasar. Jangankan itu, kita berangkat ya. Ini niat safar sudah. Sampai mana? Kelakar. Sampai Kelakar itu kita sudah boleh menyemak dan mengkosor. Karena tujuan kita ke Surabaya, apalagi dari Surabaya. Kemudian tentu sini ternyata masih nututi waktunya. Tidak usah sholat lagi kita. Tapi seandainya kita sholat lagi boleh ya. Tapi itu sebagai sholat sunnah. Ini ada terjadi di zaman Rasulullah, sahabat Nabi ini. Ternyata sudah sholat di kampung ini. Zaman itu ya ada seperti sekarang teknologi yang luar biasa canggihnya. Mereka pulang kaget, ini orang-orang baru sholat. Akhirnya sahabat itu diam karena dia sudah sholat. Maka Nabi mengatakan sholatlah kamu. Itu sebagai sholat sunnah. Walaupun jumlahnya 4 rakaat tetap sholat sunnah. Tapi seandainya tidak melakukan tidak apa-apa, karena sudah mengkosor di tempat yang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan. Ada suami istri tidak punya anak. Nah, sebelum meninggal harta warisannya suaminya itu diwariskan ke istrinya. Itu boleh enggak Ustaz? Maksudnya seperti keponakan-keponakannya tidak dapat dalam Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh ya. Yang boleh ini pemberian seorang suami kepada istrinya, tapi jangan semua. Karena di situ ada hak ahli waris nanti. Misalnya dia punya beberapa tanah misalnya. Apa ini wis tuwek, wis sakeno sampeyan ae. Tapi jangan semua. Iki setengah hektar ya sampeyan ini pemberian dari saya. Boleh. Tapi sebagian yang lain jangan, karena di situ ada hak ahli waris nanti. Walaupun dia tidak punya anak, tapi ada keponakan yang dia akan mendapatkan. Jadi jangan semua. Karena itu sebagian ulama mengatakan pemberian itu hibah itu paling banyak sepertiga. Jangan lebih, karena di situ ada hak ahli waris. Seperti siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kaya raya. Ketika sakit Nabi nyambangi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini cuma punya anak satu perempuan. Bagaimana kalau sebagian besar ini aku infakkan ke jalan Allah? Maunya 2/3. Nah, tidak boleh. Ya sudah, kalau tidak boleh ya Rasulullah, ini banyak harta saya, separuh sudah untuk di jalan Allah. Tidak boleh. Sampai sepertiga, Nabi mengatakan sepertiga sudah terlalu banyak. Itu dijadikan ukuran oleh para ulama. Dan Nabi mengatakan, engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin sampai dia minta-minta, wah ini berbahaya. Jauh lebih baik engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya, supaya dia bisa menjaga kehormatan. Seperti itu. Akhirnya dijadikan ukuran oleh para ulama. Kalau pemberian boleh, tapi paling banyak sepertiga. Adapun selebihnya untuk ahli waris. Itu hebatnya Islam, sempurna. Jadi kabeh bagian. Seperti itu. Ada lagi satu. Semasa hidup orang tua itu kan punya anak sama 3 misalnya. Yang 1, 2 itu sudah dibuatkan rumah. Terus rencananya kalau sudah besar, yang anak ketiga mau dibuatkan rumah tapi terlanjur meninggal dunia. Terus di situ ada hak waris, sisa hak waris. Apa itu nanti hak waris itu pembagiannya itu langsung dibagi walaupun si anak ketiga itu belum punya rumah atau gimana ya? Itu harus ada wasiat ya. Jadi wasiat karena kita tidak tahu kapan kita mati, akan menjaga
tidak diawali sakit menghormati ini bahaya. Jadi kita memberikan wasiat. Yang pertama misalnya anak pertama, kedua sudah kita berikan rumah, padahal sisa harganya masih cukup, tapi masih belum cukup, gampang mati tiba-tiba. Nah, diberi wasiat, engkau lah aku mati, ini anak ketiga ini buat kamu. Setelah itu baru dibagi setelah ya setelah hutang, setelah wasiat ini. Wasiat ini asal tidak berseberangan dengan agama ya. Wasiat itu begitu rumah besar sampai menghabiskan. Nah, ya seperti itu. Pernah kejadian di zaman Nabi, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini akan memberikan kebun ini kepada anak saya. Nabi langsung tanya, apakah engkau memberikan kebun ini kepada anak-anakmu yang lain? Oh enggak ya Rasulullah, kita langsung tidak mau. Karena itu merupakan ketidakadilan. Adapun ditangguhkan hal yang wajar, tapi di situ harus ada wasiat. Itu ini sampai yang tak kayak kami sama, karena kakaknya sampai juga ini seakan ini sing kunjilan ini, tapi ini mati, kasih dulu. Dan orang tuanya harus berwasiat, itu lebih baik supaya tidak terjadi ketimpangan, ketidakadilan di sana. Saat nanti yang ketiga itu enak-enakan loh, itu berdua ini malah tidak enak. Jadi harus wasiat. Kalau belum berwasiat itu sudah meninggal, pembagiannya itu gimana ya? Nah ya kan repot ini, kalau belum wasiat ini sudah masuk waris dibagi. Iya harus dibagi. Ini salahnya adalah orang tuanya. Kecuali tidak semua ya, tidak apa-apa untuk dibagi secara waris, itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu mari itu dulu, ya akan. Karena itu orang tua harus jeli masalah ini supaya dia tidak berbuat zalim, tidak melakukan harus melakukan keadilan, dan diberi wasiat. Iki loh adik mesti terakhir itu dulu. Jadi oleh aku nanti misalnya memang aku niat tapi sebelum nanti tak kasih kamu atau mungkin tak jualkan itu apa tapi wasiat dulu. Kalau tidak wasiat terlanjur misalnya harus tahu yang dua malah enak, yang terakhir sangat kan. Tapi biasanya dari saudara-saudaranya ini menyadari kalau mereka ini kuat agamanya ini jadi bapak ini kayak ibu cuma yo kok tidak mati ya boleh kayak trauma seperti itu. Ada lagi mungkin? Cukup ya, insyaallah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.